Pak, nama saya Wahyu Sari Ningsih dari Nas. Saya Iksan Nadia dari Dinas dari Kameramen kami Satu Darojat, sama-sama gitu dari satu kelas. Kami di sini dari mata kuliah KWU Jurusan. Niat kami di sini itu untuk mewawancari Bapak seputar mengelola bagaimana mengelola usaha yang benar, gitu Pak. Kami mulai dari yang paling singkat saja. Ya. Biasanya pendapatan sehari Bapak bisa sampai berapa ya? Kalau pendapatan secara rupiah, mohon maaf saya nggak bisa ini ya. Hanya saja saya hanya bisa memberikan persentase saja. Persentase keuntungan saya itu 8-15%. Kalau diambil rata-rata 12% lah. Tuh. Kalau rupiah, mohon maaf, saya nggak bisa buka. Cuma kita harus tahu selesai saja gitu. Jadi seharinya berapa gitu ya. Kenapa 8-15 gitu kan ya. Nah, kalau kondisi bisnis toko kelontong saat ini ya, terutama di daerah Tunas ini gitu. Persaingannya kan banyak. Kalau saya mapping kan di sini sekitar ada 10 grosir. Nah, 10 grosir ini kan letaknya kan dekat-dekat. Nah, otomatis di sini kan memicu persaingan. Nah, kalau persaingan di dunia bisnis toko kayak gini tuh cara menyiasatinya masih tradisional. Biasanya murah-murahan harga. Nah, itu nggak sehat sebenarnya. Kalau untuk pelayanan konsumen itu kan sebenarnya ada banyak macam ya. Tapi kalau masyarakat umum yang punya bisnis seperti ini biasanya harga. Tapi kalau mau didalami ya banyak juga. Kenapa bisa 8, kenapa bisa 15, bisa kenapa 21 gitu kan ya. Nah, itu kan strateginya harga jual sama atau mungkin harga jual di bawah sedikit, tapi modal pulakannya ini kan bisa lebih rendah. Nah, ini harus pintar-pintar cari produsen. Ya, ini kan linknya kan harus banyak. Salah sini kita harus tahu ya. Setelah itu mengenai pendapatan sehari, ini di keseluruhannya omset yang Bapak miliki ini untuk menjalankan toko ini kira-kira apakah berapa gitu? Omset Bapak miliki untuk menjalankan toko ini? Omset yang Bapak miliki di toko ini? Aset apa omset? Oh, aset. Aset ya. Aset. Kalau kita bicara aset tuh kita bagi dua ya. Aset berupa bangunan, istilahnya apa itu lupa saya. Sama aset barang. Ya. Sama satu lagi aset SDM ya. 3. Nggak tahu lupa apa istilahnya. Kalau aset berupa barang, modal awal itu sekitar 25 juta. Waktu itu kan masih berupa retail saya. Dengan retail 25 juta gitu. Tapi ini semakin berkembang ya. Mungkin kalau barang total saya dikalkulasi kurang lebih sekitar 300 juta ya. Ini lebih. Karena pertimbangan harga-harga kan naik kan. Beras apalagi itu kan naik, gitu kan, tepung, apalagi telur gitu kan naik semua, rokok itu naik semua. Nah, kalau dikalkulasi ya 300-an, 300-400 lah. Itu barang ya, barang yang jual. Kalau berupa aset bangunan di sini itu ini kan kebetulan beli sendiri, ya, seperti nggak ada sewa gitu, nggak ada biaya sewa. Aset di sini ya minimal itu. Ini toko aja apa seluruh tanah nih? Kalau bisa seluruh saja. Tanahnya juga kalau ada ya silakan. Tanah di sini tuh mualnya minta ampun. Ya, di sini bisa sampai 10 M. Ya, semua yang lebih.
Dari tanah sampai bangunan itu bisa 10 M lebih. Dari tanah 15 M lebih. bisa Dari tanah sampai bangunan ya. Itu 12 M. Gitu. Terus kalau untuk karyawan, saya punya karyawan tetap itu saya punya satu yang pocokan itu siapa? Pocokan. Pokoknya dia nggak tetap lah gitu kan. Dia hanya, iya. dia nggak full time gitu kan. Part time. Nggak part time gitu kan, 2 orang. Jadi totalnya 3, 1 full time, 2-nya part time. Gitu. Baiklah, kita lanjut ke pertanyaan yang agak gitu ya. Bagaimana cara Bapak mengembangkan usaha ya? Karena Bapak kan awalnya kan toko retail saja gitu. Bagaimana cara Bapak untuk mengembangkan usaha sampai seperti Gini, strategi pemasarannya itu ada 7. Ini fakultas apa? Fakultas Ilmu Sosial? Indonesia. Pakai buku Philip Kotler nggak? Philip Kotler, Philip Kotler. pakai nggak? Dengar. Nggak pakai ya? Saya dulu kuliah di manajemen pemasaran dulu. Ada bapak bapak pemasaran modern itu namanya Philip Kotler. Dia punya yang namanya marketing mix, ada 4. Tapi kalau udah orang sudah pengalaman bertahun-tahun memakai 4P ini, dia akan mengembangkan. Kalau saya pakai 7. Ya. Nah, ini saya pakai untuk strategi. Ya, yang pertama, produk. Orang kalau mau jualan kan mesti ada barang. Ya, barang ya. Ini ngurut nih. Ini sebenarnya bukan teori. Bukan teori. Ini Philip Kotler, produk. Jadi kalau orang sekarang ini kan pengennya pernah dengar one stop shopping. Sekali satu tempat, apa yang dia butuhkan ada semua. Oh. Jadi nggak harus sana enggak. Rata-rata seperti itu modelnya, one stop shopping. Ya. Ya. Tapi harus lihat basicnya dulu, tokonya seperti apa. Kalau saya ini kan grosir sembako. Ya. Kalau mau cari orang mau beli mainan gitu kan nggak ada. Untuk anak-anak kan nggak ada. Nah, saya kan snack, gitu kan sembako, gitu kan plastik gitu. Nah itu sudah cukup mewakili apa kebutuhan masyarakat sekitar sini. Ya. Nah, one stop shopping. Ya. Terus ini kan produknya harus lengkap gitu kan. Sesuai dengan core-nya atau basicnya toko itu mau di konsep seperti apa sih? Ya. Terus yang kedua ada produk, ada harga. Produk, price. Harga ini kan kompetitif. Orang nggak bisa di sini mahal gitu kan, di sana murah gitu kan. Murah mahal itu seperti apa itu kan relatif gitu. Nah, kalau saya menetapkan harga dengan standarisasi margin tadi 8 sampai 15%. Ya. Kalau menurut saya itu sudah bagus lah. Saya menetapkan ini pun juga tidak hanya duduk di meja di depan laptop, saya lihat faktur, saya input terus saya klik 8% enggak. Saya survei. Di sini kan ada 10 termasuk saya ya. Saya survei. Katakanlah kopi kapal api yang spesial mic itu satu ranting berapa? Saya survei. Jadi saya rutin survei. Ya. Jadi kalau di dunia marketing itu namanya apa ya? Kayak Mission Impossible gitu. Jadi ada mata-mata gitu, spy. Ya. Dan itu tidak melanggar ini. Memang ada kode etiknya. Kalau sampai ketahuan orang ya diusir. Tapi itu sah-sah aja gitu. Jadi, saya rutin saya masuk sana gitu kan. Sambil pakai topi, pakai ini kan. Jadi saya beli dan segini saya bisa membandingkan. Ya, itu dari segi price, produk price, place tempat itu bisa distributor, bisa juga pasar, bisa juga toko. Nah, toko, saya kan jualan, ini kan ada toko kan, toko itu nanti ada istilahnya layout.
Tataannya, penataan tataannya. penataan rak-rak gitu kan, nanti terus di grouping gitu kan, katakanlah sebelah sana Indomie noodle gitu kan, noodle, terus di sana minyak gitu kan. Jadi ada layout gitu kan. Nah, layout ini kan sebisa mungkin konsumen bisa mencari dengan mudah. Nah, nanti kan dia jangan banyak diubah gitu kan. Jadi ketika orang nanti datang lagi, oh saya mau cari Indomie, kalau masuk sana berarti di sana gitu kan. Sausnya di sana, jadi kan ada Indomie itu nyambung dengan sama saus, sama kecap gitu kan. Nah, itu harus di grouping gitu kan. Oh nyari susu di sana gitu kan. Nah, kita masuk ke Alfamart rumah, kalau mau nyari minuman dingin kan kalau nggak ke sana lurus, ya kan tergantung tipenya kan, tipe A, B, apa C gitu kan. Jadi itu layout, produk, price list, terus yang keempat promotion. Promotion itu promosi dalam artian ada diskon potongan gitu kan. Kalau pas saya belum saya kembangkan secara ini secara profesional. Kayak di Alfamart di tempat kan dia pakai flyer gitu kan, pakai spanduk gitu kan ya. Saya nggak sampai ke sana. Karena kalau mereka kan ada budget dari prinsipal langsung deal ke DHO di Jakarta gitu kan, jadi ditarget sekian gitu kan, nanti kan ada kalender of promotionnya itu kan. Nah, kalau saya kan nggak bisa, kecuali nanti kalau saya punya beberapa cabang baru saya bisa minta ke prinsipalnya gitu kan. Nah, produk, price based promotion, terus yang kelima people. Nah, people ini kan orang-orangnya, pelaku usaha yang ada di situ gitu kan. Nah, ini itu salah satu yang jadi kunci ya. Saya menganggap harga di tempat saya itu relatif nggak murah juga nggak ya, tengah-tengah lah, umum lah. Tapi saya punya kelebihan pelayan ya, yang begini, yang luarnya istri saya, orangnya kan berapian ya kan, yang menarik di situ gitu. Jadi orang kalau belanja itu istilah Jawanya bagi wong gitu, jadi diajak ngobrol, dijempion gitu kan beda sama saya kan lebih diem gitu. Istri saya seperti itu, jadi menarik. Jadi katakanlah mahal pun nggak kerasa karena kan diajak komunikasi gitu kan, apalagi sampai ngasih apa gitu kan, itu kan bentuk relationship gitu kan, bentuk hubungan antara pembeli dan penjual gitu. Nah ini kan jarang seperti ini. Coba tempat-tempat lain sentak gitu sana gitu kan, galak-galak gitu kan. Produk, price list, promotion, people, ada yang namanya power. Yang keenam power itu lebih ke kekuasaan. Nah contoh kalau saya mau cari barang, kalau saya ordernya sama sales nih ya. Ketika sales menawarkan barang saya, produk A harganya 10.000 Pak gitu. Kalau aku ambil 500, harga berapa? Harganya 11,5. Saya pinjam tolong kasih nomor HP manajermu. Saya telepon manajer, bos, aku ambil segini, kasih harga berapa? Nah, saya kan telepon kekuasaannya dia kan. Nah, itu power gitu. Bisa juga hubungannya dengan RT RW, pemerintahan kan, seperti itu, perizinan dan sebagainya. Ini power. Yang ketujuh, proses. Semua dari produk sampai power itu kan ada proses. Nah ini proses ini harus dilalui dan harus rutin ini dievaluasi prosesnya. Jadi contoh gini, saya dapat info, saya dengar harga rokok naik, bener nggak sih? Jadi masih siur, saya telepon salesnya, mas, bener rokokmu naik? Oh iya sih begitu. Tak orang info gitu, tolong di WA gitu, seret gitu. Ya udah saya tuju diubah di database saya kan, saya ubah. Udah harganya berapa gitu. Proses. Terus soal pengiriman barang, katakanlah udah telat 2 hari, kenapa kalau tidak ada konfirmasi gitu kan. Itu ditelepon gitu. Jadi dievaluasi setiap saat, baik intern maupun eksternal. Itu runtutannya. Itu mungkin 7 itu terkesan teori, tapi kalau sudah terjun
Nah itu realitanya seperti itu, realitanya seperti itu. Jadi kerangkanya itu seperti itu kalau mau kerja. 7 itu tidak hanya dipakai di dunia toko aja, di dunia pekerjaan lain gitu kan, di kantor gitu kan, kerja di F&B atau customer good gitu kan, pakai bisa. Dari ya bukunya apa sih? Manajemen pemasaran Philip Kotler. Philip Kotler. Di Google itu Philip Kotler. Kalau dia punya 4P, kalau saya 7P, itu masih dikembangkan lagi bisa. Bahkan kebutuhan. Oh, gitu. Jadi masih ada kemungkinan buat ada strategi lainnya ya. Ada 10P, 11P dan sebagian gitu kan. Kayak itu. Kalau mengacu pada buku Philip Kotler tadi, kira-kiranya ada strategi lain nggak selain yang dijelaskan dengan selain seperti promosi atau banding harga yang lain itu, apakah ada strategi lain yang sekiranya bisa untuk mungkin pemula atau sebelumnya terjun? Kalau selama ini saya pelajari baliknya kayak ke 4P itu, marketing teknik. Begitu. Ya siapa baliknya ke situ juga gitu kan. Dulu punyanya si Hermawan Kertajaya, itu kan ahli marketing Indonesia. Beli aja itu di Gramedia, saya juga baca itu dia basicnya juga akhirnya ke Philip Kotler juga, karena kan dia bapak marketing modern dunia. Jadi pakai itu, cuma dia dikembangkan namanya Venus apa gitu loh, Venus apa dia punya gitu. Mungkin saya mungkin 6 dari dia mungkin gitu kan, 6 dari dia. Ujungnya saya cari sendiri. Paling baliknya di situ, cuman alat untuk melakukan evaluasi gitu kan, analisa gitu kan. Itu macam-macam. Ada yang istilahnya SWOT, ada apa lagi ya? Lupa saya, ada SWOT apa lagi gitu. Jadi untuk menganalisa. Jadi analisa tadi masuk ke proses. Jadi tiap hari itu, kalau saya tiap hari itu nggak pasti menganalisa gitu ya. Kok di sana rame ya? Kenapa ya? Di situ ada Indomaret ya, Indomaretnya kok rame ya? Saya ke situ. Oh gitu. Harus dianalisa terus. Jadi ya kalau saya sih, saya pribadi strateginya itu 7P itu. Basicnya, core-nya di situ semua. Karena itu realita kan, ya. Ada barang, ada harga, gitu, ada tempat, ada distribusi dan sebagainya kan. Basicnya di situ semua. Cuman alat analisanya yang macam-macam. Oh, jadi secara itu strateginya itu bisa fleksibel, bisa dikembangkan lagi sesuai keadaan gitu. Bisa sekali gitu ya. Kalau kita bicara produk nih, Ya. itu yang dibahas bisa sampai A sampai Z itu. Banyak gitu. Ya. Contoh tadi produk ini mineral ini kompetitornya siapa sih? Gitu. Wah, mungkin Ada Aqua, ada namanya Club, ada Aquaria gitu. Sekarang air mineral itu dibagi menurut ukuran segmen pasarnya. Ada yang cup, ada yang 330, ada yang 600, ada yang 1500, ada yang galon. Itu pasarnya sendiri. Cup. Ini contoh aja ya. Air mineral cup. Itu pemakai terbesarnya siapa? Pernah perhatiin nggak? Wong digawe. Oh iya, yang ajetan. Ya. Itu ada yang mini, ada yang 150 mili, ada yang 220 mili. Nah, dua-duanya itu yang pakai orang punya jatah. Kalau ada yang mini, ya karena dia cari yang murah. Dia mempertimbangkan kalau yang 220 itu kan sisa dibuang kemana-mana, lebih kecil gitu kan. Nah, dia punya cup itu untuk orang jatah. Terus botol 330. Siapa yang konsumsi paling banyak? Meteng. Oh. Rapat-rapat. Coba aja kalau rapat-rapat di UNES gitu. Iya. Pakainya air mineral 330. Seperti ini. Saya tahu kok gitu kan. Saya tahu yang punya banyak siapa kok cepat habis tuh yang konsumsi siapa, saya cari gitu, cari info. Iki toko iki kan duit 330 wae. Iki ngentekke sapa ngentekke? Tanya ke salesnya to. UNES ngentekke Mas. Lewat apa? Lewat koperasi. Sing nganu sapa jenenge iki? Oh iya wis. Tahu. Terus habis itu 600 itu konsumnya ya kita semua ini. Kita tiap hari kan belinya yang gitu. Enggak mungkin yang 1500 ya. Kan gampang dibawa kan ini kan. Jadi
cukup lah untuk kita kalau kita pergi atau kemana gitu kan. Nah, terus 1.500 lah keluarga, anak kos-kosan, tapi lebih banyak kan anak kos-kosan. 500. Galon juga seperti galon itu rumah tangga juga anak kos-kosan. Jadi kalau kita bicara satu bisa merembet kemana-mana gitu kan. Ya, nanti belum bicara ke price. Jadi ada harga atas, harga tengah, harga bawah. Asik lagi itu kalau harga atas itu maksudnya harga mahal. Ini sama Aqua kan harganya mahal. Kan yang 600 sama-sama harga di atas 40. Ya. Tengah itu nanti di situ ada Crystalline, ada Club gitu kan. Di bawahnya lagi nanti ada Aquaria sama Fit. Nah, tinggal nanti untuk menyasar segmen konsumennya, nah kita tinggal pakai yang mana. Biasanya kalau jatah pengen yang murah ya oke gitu. Kalau saya melayani permintaan dari UNES, masa untuk meeting saya kasih yang murah kan nggak mungkin, karena ada brand gitu kan, karena kan ada nama baik lah gitu. Tapi kalau untuk teman-teman yang pariwisata, nah, biasanya minta yang murah. Jadi ada segmennya sendiri. Ada pasar-pasar sendiri tiap barang-barangnya. Dan itu bukan teori kan. Langsung Kalau senang menganalisa asik dan nggak pusing. tahu cerita banyak ini. Ada lagi mungkin tadi kalau seperti kali ini saya itu baik mau tanya lagi yang lain. Kenapa Bapak memilih tempat ini untuk usaha? Karena kan kalau saya dari pemaparan Bapak kan banyak pesaingnya. Kenapa Bapak milih tempat yang banyak pesaing, justru dari pesaingnya? Yang pertama kebetulan saya punya tempat ini gitu ya. Ya. Saya punya tempat ini, saya dulu kerja di perusahaan customer besar gitu kan ya. Terus saya resign, saya mendirikan di sini karena sebelum mendirikan itu saya juga survei gitu kan. Saya amati dulu pesaing saya, kalau saya mendirikan bisnis usaha itu kan dari studi kelayakan kan, dari saya kan, studi kelayakan gitu kan. Kalau saya cara bodoh aja, di sini konsumennya siapa sih? Pojok mahasiswa dan rumah tangga. Gitu kan. Terus produk yang mereka butuhkan apa sih? Gitu kan. Oh rata-rata sembako, saya pilih sembako. Gitu kan. Terus konsep apa yang mau saya pakai untuk mengembangkan toko retail atau grosir atau semi grosir gitu kan. Tuh. Terus pesaing saya siapa aja sih? Kalau saya mau masuk ke grosir, saya lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 sama ini. Ini ada lagi ya? Ada lagi 11 itu. Dari belakangnya adalah di sana gitu. Ya. Itu. Jadi setelah saya analisa, saya bisa masuk. Ya, saya yakin gitu, saya bisa masuk dengan 7 strategi tadi. Ya. Apalagi saya punya pengalaman di dunia customer good itu kan 20 tahun. Jadi saya punya link. Oh iya. Gitu kan, cari punya partner, saya bisa cari harga murah. Ya. Tinggal narik di TV gitu, modalnya gitu kan. Modalnya berapa gitu kan. Jadi saya bisa katakanlah orang dapat harga 5.000 harus beli 500 karton. Saya bisa beli 10 karton dengan harga yang sama. Itu kan trik gitu. Trik kan harus punya hubungan baik dengan banyak orang, terutama orang-orang yang yang namanya produsen. Itu dengan hasil analisa dan survei, dan saya yakin oh iya rata-rata di sini mereka pesaing saya masih pakai manajemen tradisional. Mereka tidak mengenal yang mana 7P gitu. Ya mereka melaksanakan, menjalankan, tapi dia tidak membuat kerangka gitu kan, seperti saya gitu. Kalau saya kan tinggal kok bisanya harganya murah gitu. Ketika saya cari informasinya kan dari sales gitu. Oh mas itu aku saya tinggal saya kan nyambungi aja di sana.
saya duduk aja di dekat sana kan, saya tunggu gitu ya. Oh gitu. Saya sering seperti itu, dan itu gak melanggar aturan. Kalau cari produsen juga seperti itu, di kota sana gitu kan, ada tuh gede, ada yang murah. Yaudah, saya duduk di sana nongkrong gitu kan, saya tunggu gitu. Oh ini, saya samperin aja, Mas, minta nomor HP-nya tuh. Langsung mereka nanya, Bapak Mas gak? Saya punya toko di UNES, saya nyari beras, saya tahu harganya cocok. Nah, sampai seperti itu. Jadi mengasihkan gitu kan. Jadi perlu ada keberanian buat melangkah ya. Iya, karena kan mereka pun juga butuh kita juga butuh mereka. Terus gak usah suka-suka, gak usah sisi juga kan. Yang namanya orang lapangan itu ya kayak saya ini kan, tanpa terdengar oleh ngomong udah butuh arah butuh ya wis, aku boleh liane kan kasarnya seperti itu. Dan kita sekarang distributor itu tidak bisa monopoli ya. Kalau dulu tahun 80-an kan bisa katakanlah Indomie gitu kan ya, dapat barangnya ya di distributor. Tapi sekarang enggak, di luar itu banyak yang murah daripada distributor. Saya enggak beli dari kamu, enggak apa-apa, di luar juga banyak kok. Ada Dari tadi kan kita sudah membahas tentang kayak apa 7P tadi, terus secara strategi, terus awal mula Bapak mendirikan apa usaha ini tuh tahun berapa ya Pak? Saya mulai ini kan dulu dipegang oleh ibu saya dari tahun 2016 baru saya pegang tahun 2021 ya, tahun 2021 itu pandemi ya saya ya pandemi ya. Saya agak worry terlalu banyak di lapangan ya. Apalagi saya kerjaan saya dulu waktu di perusahaan itu kan harus muter se-Indonesia Raya saya muter kan kebetulan saya marketing gitu kan, setiap 5 tahun sekali harus pindah ke sana gitu kan. Saya pikir saya mulai meresus tahun 2021 pas pandemi. ada lagi yang Kalau buat membeli kayak barang-barang gitu dari sales gitu biasanya dari mana ya Pak? Apa ya? Sales buat untuk beli barang-barang dagangan untuk stok barang itu belanja Bapak itu dari mana Pak? Suppliernya yang saya bilang tadi itu kan ya, jadi banyak juga ya. Tapi tidak hanya distributor, katakanlah lem mineral, distributornya namanya Gracia. Untuk mendapatkan lem mineral saya nggak dari dia aja, ada yang namanya itu dari freelance, ada yang namanya dari trader. Mengenai harganya ada yang murah daripada distributor. Hanya saja kalau distributor ngasih tempo, ya, tahu tempo ya? Iya. Tenggang pembayaran, ya, biasanya kan mereka seminggu. Tapi kalau dari trader atau dari freelance harus cash. Bisa juga dari gudang perpulakan. Ya. Saya ulangi ya, barang itu saya bisa dari distributor, dari freelance yang kedua, yang ketiga bisa dari trader. Trader itu pemain gede dia biasanya main DO, dia langsung beli langsung dari pabrik sekian kontainer gitu kan, atau sekian wings, mobil wings gitu kan gitu. Terus yang keempat bisa dari aplikasi, kan sekarang banyak itu aplikasi contoh ada yang namanya AHA sekarang, terus ada yang namanya Pinter, terus ada yang namanya Ula gitu kan. Ini banyak. Dulu ada Warung Pintar gitu kan. Tapi semuanya udah runtuh semua nih, rugi semua. Terus yang kelima bisa saya dapat dari gudang Rabat.
gudang rambat itu kayak Indogrosir, Lotte, ada. Jadi mereka ini punya divisi trading, ada trader gitu kan. Jadi kalau orang mau belakang lewatnya nggak dari depan, tapi langsung masuk ke kantor gitu kan, masuk deal. Kalau enggak, kita jadi membernya mereka, kita diinfo, Pak, ini ada barang ini harga sekian, masuk enggak? Gitu. Kalau masuk oke, kita beli atau kita telepon, nanti kita sampai ke sana. Oh iya, gini, saya minta sekian, sekian ratus karton, tolong disiapkan. Nanti ada transaksi di situ. Itu rata-rata itu 5 ini sumber barang, supplier. Mungkin nanti ada lagi terbang. Jadi untuk dapat satu barang itu nggak harus satu supplier lah ya, bisa dari berbagai orang bisnis jangan. Dari berbagai kemungkinan yang lain itu ada beberapa supplier yang menawarkan lebih baik gitu. Kita memanage supplier ini juga ada maksudnya. Gitu. Satu barang kita bisa dapat dari 5 supplier, terutama distributor, walaupun harganya tinggi, gitu kan. Tapi jangan dilepas, ya, karena dia kan punya apa? Tempo itu kalau biasanya kalau di orang bisnis itu dikomparekan dengan bunga bank. Kalau nggak bunga deposito, gitu kan. Berapa persen sih gitu kan? Nah itu. Kalau masih walaupun harganya tinggi ya, tapi kalau masih di bawah bunga deposito, why not ambil aja gitu. Kan uangnya ini kan, maksudnya uangnya dalam rentang waktu seminggu ini kan bisa kita putarkan lagi. Katakanlah saya ambil dari distributor 20 juta, gitu kan. Bunga bank berapa? Gak ada 1% ya? Bang satu mungkin 1,5 gitu. Ya, per bulan sekitar 0, sekian lah. Nggak tinggi bunga bank, coba nanti saya lupa bunga bank. Nah, tadi kan nggak saya bilang, saya bisa margin 8 sampai 5%. Nah, udah 20 juta ini kan saya putarkan lagi kan. Nah, jadi perhitungan strateginya sampai ke situ gitu kan. Nah, distributor juga dipakai untuk retur. Ini nakal, belinya dari orang lain, returnya ke sana, distributor. Nah, terus kalau dari trader-trader ini kan harganya kan murah-murah. Nah ini, jadi kan juga sering kejadian di distributor kosong gitu kan. Ya, saya nyari di ini, pak yang lainnya ini, punya barang nggak? Ada pak, gitu kan. Tapi harganya segini. Kalau saya masih bisa jual, nah, contoh ini kan, ini barangnya kosong dari distributornya. Saya bisa ambil dari luar, harganya masuk ya oke, saya ambil. Tapi nggak banyak-banyak. Kayak perubahan harga bahan pokok itu kalau dari distributor naik, terus kayak tokonya kan masih punya stok gitu, ngikutnya harganya yang mana ya? Nah, biasanya gini, kalau harga mau naik gitu kan ya, ini distributor besar ya biasanya ya, pasti diinfo harganya sekian. Kalau enggak kita melihat kondisi di pasaran gitu kan, kadang kita main feeling gitu, katakan beras gitu, dengan kondisi El Nino ya kemarin ya, musim panas gitu kan, itu pasti harganya kan naik terus. Nah kita selalu ini update terus harganya. Jadi kita tanya, kalau mau naik itu katakan gini, Pak bisa mau naik, bisa mau naik gitu. Ada istilah last buy, pembelian akhir, maksudnya bisa mau naik nih. Nah biasanya kalau uang punya uang kan nyetok gitu kan, udah biasanya beli 10, sekarang saya bisa beli 30. Nah dengan harapan besok saya jual harga baru kan, keuntungan saya kan naik. Nah itu ada juga yang dipakai, dia punya spare gitu. Katakan 30, yang 20 saya simpan dulu, yang 10 saya jual harga sebelum kenaikan. Nah tujuannya kan macam-macam, ada untuk narik, yang jelaskan narik konsumen ya, narik konsumen biar kesini gitu kan. Terus kalau enggak untuk menggoyang kompetitor, gitu kan. Mereka jual tinggi gitu kan, mereka jual segini kan, mereka goyang.
banyak lah itu alternatif untuk strateginya. Ustaz, mungkin sekian saja Pak. Oh, maaf Pak, lupa profil jenengan kan belum kenal. Profil Ya, nama aja nggak apa sih Pak. Kan belum kenal teman-teman. ya. Nama saya Ferry Eko Sudiarto, dipanggil Ferry. Terus apa lagi nih? Ya, jadi teman saya terus. Terus apa lagi nih? Asal mungkin Pak. Asal mungkin Apa? asal Asal. Saya lahir di Jawa Timur di Ngawi. oh, Ngawi. Heeh. Ngawi. Pak. Ngawi. Iya. Ngawi. Saya coba Oh, Jombang, Jawa Timur ya. Lahir di Ngawi ya, karena keluarga orang ibu saya kan di Ngawi. Dulu lahir besar di Semarang ya sampai sekarang. Terus saya tinggal di sini ya. Kalau pengalaman kerja saya dulu pernah di Indofood, Indomelek ya, kan banyak itu, company-nya kan banyak. Indomelek 3 tahun, terus kemudian di 3 Pilar, ini Superior, pabriknya Solo, itu cuma 7 bulan untuk jeda aja gitu kan, karena saya ada tawaran lain gitu kan. Terus yang ketiga saya masuk Garuda Food yang terakhir. Garuda Food saya 15 tahun di sana. Saya mengundurkan diri 2021 kemarin ya, 2021, karena kalau di Garuda Food ini kan kalau berprestasi pasti dia ditempatkan di daerah-daerah yang kurang pertumbuhannya kurang, makanya saya resign. Sampai sekarang bikin usaha ini udah masuk tahun ketiga. Tinggal mengembangkan aja, nanti bikin cabang-cabang lagi. Itu ada lagi? Mungkin sudah Pak ya. Ya, terima kasih Pak ya. Iya.